Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Gloria Junior Sisigi dengan NIM A25125100004. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Kimia Dasar semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi konsentrasi larutan mengenai fraksi mol. Sebelum lanjut pada langkah-langkah selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu komponen terhadap jumlah mol total semua komponen dalam campuran. Artinya adalah bahwa fraksi mol adalah cara untuk melihat seberapa banyak bagian dalam suatu zat dibandingkan dengan semua zat yang ada dalam campurannya. Contohnya, seperti mencampurkan antara dua zat. Fraksi mol adalah cara untuk mengetahui sebanyak apa sih bagian penting tiap zat yang berada dalam campuran tersebut. Jadi kita menghitungnya bukan dari berat atau volumenya, tetapi dari jumlah mol yang intinya menunjukkan seberapa banyak partikel atau molekul pada zat tersebut. Kemudian besarnya fraksi mol selalu antara 0 sampai 1, yang artinya ketika kita menjumlahkan semua fraksi mol, maka keseluruhan campurannya nilainya adalah 1. Dan yang terakhir, fraksi mol digunakan untuk menunjukkan seberapa besar bagian suatu zat di dalam campuran tanpa dipengaruhi massa ataupun volumenya. Yang artinya dengan fraksi mol, kita bisa tahu seberapa besar porsi tiap zat dalam campuran tersebut. Misalnya pada gula dan air gulanya berapa bagian dan airnya berapa bagian dan seterusnya. Kelebihannya, cara ini itu tidak peduli seberapa berat zat dan juga ringan atau cair ataupun padat, tetapi yang terpenting adalah jumlah molnya, karena semuanya dihitung dari jumlah partikel dan bukan dari beratnya saja. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Ani melarutkan 10 gram NaOH dengan Mr 40 ke dalam 90 gram air dengan Mr 18. Pertanyaannya, tentukan fraksi mol NaOH dan fraksi mol air dalam larutan tersebut. Nah, kemudian kita tuliskan diketahui bahwa massa NaOH adalah 10 gram dan Mr-nya adalah 40. Sedangkan massa air adalah 90 gram dan Mr airnya adalah 18. Nah, yang ditanyakan di sini ada dua. Yang pertama yaitu fraksi mol NaOH atau Xt, dan yang kedua adalah fraksi mol air atau Xp. Kenapa kita menggunakan simbol Xt dan Xp? Kita bisa lihat pada keterangan di bawah bahwa simbol fraksi mol adalah X, sedangkan T adalah terlarut dan P adalah pelarut. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa jumlah air lebih banyak dibandingkan NaOH, sehingga kita menyimpulkan bahwa air adalah pelarut, sedangkan NaOH adalah zat yang terlarut dalam air tersebut. Nah, pertama-tama sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus mencari terlebih dahulu jumlah mol pada masing-masing zat tersebut. Yang pertama, kita akan mencari mol NaOH dengan rumus mol terlarut sama dengan massa per Mr. Nah, sudah kita ketahui tadi bahwa massa pada NaOH adalah 10 dan Mr-nya adalah 40. Kemudian kita substitusikan dan kita mendapat nilai 0,25 mol untuk mol NaOH. Nah, kemudian pada mol air atau mol pelarut, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu mol pelarut sama dengan massa per Mr, yaitu kita sudah ketahui tadi bahwa massa air adalah 90 dibagi Mr-nya 18. Kemudian kita mendapatkan hasilnya bahwa mol air adalah 5 mol. Nah, jika kita sudah mengetahui mol dari kedua zat tersebut, kita masuk pada mencari fraksi mol NaOH dan juga mencari fraksi mol air. Nah, yang pertama mencari fraksi mol NaOH. Kita menggunakan rumus Xt sama dengan Nt per Nt tambah Np, yang artinya adalah Xt adalah fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, kemudian kita substitusikan saja. Xt atau fraksi mol terlarut sama dengan, kita sudah mengetahui tadi bahwa mol terlarut nilainya ada 0,25 dibagi
mol terlarut yaitu 0,25, kemudian ditambah mol pelarut yang sudah kita ketahui tadi bahwa nilainya adalah 5. Nah, kemudian 0,25 tetap, kemudian 0,25 ditambah 5 hasilnya adalah 5,25. Lalu kita bagi 0,25 dibagi 5,25, hasilnya adalah 0,0476 atau kita bulatkan menjadi 0,5. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa XT atau fraksi mol terlarut yaitu fraksi mol NaOH hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya kita akan mencari fraksi mol air dengan menggunakan hubungan berikut. Nah, XT atau fraksi mol terlarut kalau ditambahkan XP atau fraksi mol pelarut hasilnya akan menjadi 1. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa fraksi mol terlarutnya adalah 0,05, maka XP sama dengan fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurangi fraksi mol terlarut. Nah, kita masukkan saja bahwa 1 dikurang 0,05, maka kita dapatkan hasilnya 0,95. Ini membuktikan bahwa jika kita menjumlahkan 0,05 dengan 0,95, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 1. Dari materi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa jumlah seluruh fraksi mol dalam satu larutan selalu bernilai 1. Pada contoh soal ini, NaOH memiliki mol lebih sedikit sehingga fraksi molnya kecil dengan nilai 0,05. Sementara air memiliki mol jauh lebih besar sehingga fraksi molnya mendekati 0,95. Dan pada hasil akhir menunjukkan bahwa air merupakan komponen terbesar di dalam campuran, sedangkan NaOH hanya sebagian kecil dari total mol. Itulah mengapa dikatakan bahwa air adalah mol pelarut, sedangkan NaOH adalah mol yang terlarut. Itulah materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.